Dina selalu mengira pekerjaannya sebagai satpam hanya soal menjaga keamanan gedung. Tapi malam itu, di lantai 13 yang seharusnya kosong, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dalam kegelapan, sesuatu menyentuhnya, dan 9 bulan kemudian, ia sadar bahwa dirinya mengandung bukan dari manusia, tapi dari iblis yang bersembunyi di dunia ini. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota. Dina menarik jaketnya lebih rapat, mencoba menghalau dingin yang menggigit. Gedung perkantoran tempatnya bekerja sudah sepi. Hanya suara gemericik air dan desiran angin yang terdengar. Sebagai satpam wanita, Dina sudah terbiasa dengan kesunyian malam. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat berjalan menyusuri koridor, telinganya menangkap suara samar bisikan halus yang datang entah dari mana. Ia berhenti di depan sebuah pintu tua di lantai 13. Pintu itu seharusnya terkunci, tapi malam ini terbuka sedikit, mengundang siapa saja untuk masuk. Dengan napas tertahan, Dina meraih senter dan mendorong pintu. Di dalamnya hanya ada kegelapan. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, sesuatu muncul dari bayangan. Seperti kabut, seperti sosok manusia, dan saat itu juga, tubuhnya membeku, kepalanya berputar, lalu semuanya menjadi hitam. Dina terbangun di kursinya. Seolah kejadian tadi hanya mimpi buruk. Tapi sejak malam itu, tubuhnya mulai berubah. Ia sering merasa panas, mendengar bisikan dalam tidurnya. Dan yang paling mengerikan, ia menyadari bahwa dirinya hamil. Namun, saat dokter melakukan pemeriksaan, sesuatu yang tak masuk akal muncul di layar USG. Janin itu menatap langsung ke arahnya, dengan mata merah menyala. Sekarang, Dina harus mencari tahu siapa atau apa yang tumbuh dalam rahimnya. Sebelum semuanya terlambat, Dina terbangun dengan napas memburu. Kamar kontrakannya gelap, hanya diterangi pendar lampu jalan yang masuk lewat jendela. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan di dalam perutnya, sesuatu bergerak. Ia menatap perutnya yang masih datar. Tidak mungkin ia hamil. Tidak mungkin. Tapi rasa mual yang semakin sering datang dan tubuhnya yang terasa panas berkata lain. Sejak malam itu di lantai 13, tubuhnya bukan miliknya lagi. Dina mengusap perutnya dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, suara berbisik memenuhi kepalanya. "Ibu." Dina tersentak dan langsung mundur dari tempat tidur. Menekan mulutnya agar tidak menjerit. Ia tidak sendirian di ruangan itu. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bentuknya tinggi, ramping, dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Dina tidak bisa bergerak, bahkan saat sosok itu melangkah mendekat. Menyentuh perutnya dengan tangan yang panjang dan kurus. "Benih sudah ditanam. Kau akan melahirkannya. Atau dunia ini akan hancur." Dina ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, seolah hanya ilusi. Tapi suara tawanya yang dingin masih menggema di dalam kepala Dina. Ia bergegas ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap bayangannya sendiri di cermin. Matanya merah, hanya sesaat. Lalu kembali normal. Tangannya meraih alat tes kehamilan di laci. Dengan tangan gemetar, ia menjalankan tes itu, berharap semua ini hanya paranoia. Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul. 2 garis merah terang positif. Dina menatap hasil itu dengan mata melebar. Bukan karena ia hamil, tapi karena di bawah 2 garis itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tulisan berwarna hitam pekat, seolah tertulis dengan darah kering. Kelahirannya adalah awal dari kegelapan. Dina harus membuat pilihan, mencari bantuan, atau menghadapi makhluk yang tumbuh dalam dirinya. Dina memasuki rumah pria tua itu dengan riuh, aroma dupa memenuhi udara. Cahaya redup menyorot wajah pria tua yang duduk di kursi kayu. "Kau membawa sesuatu yang tak seharusnya lahir." Dina menelan ludah. "Bintang-bintang saya tidak pernah bersama siapapun, tapi saya hamil. Dan ini bukan manusia." Pria itu menyalakan mangkuk perunggu. Asap putih berputar, membentuk siluet mengerikan. Mata merah, senyum jahat. Rio mundur. "Apa itu?" "Ini bukan pertama kali. Dulu, seorang perempuan mengalami hal serupa. Saat bayinya lahir, dunia nyaris binasa." Dina gemetar. Apa yang terjadi padanya? Ia memilih mati, agar anaknya tak pernah ada. Sunyi, kata-kata itu seperti palu menghantam hati Dina. "Jadi, saya harus mati." Pria itu menghela napas. "Ada cara lain. Tapi jika kau gagal, bukan hanya kau yang binasa, dunia pun ikut musnah." Dina menggigit bibir.
Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu menarik buku usang dari rak. Halaman penuh simbol bergerak sendiri dalam cahaya redup. Kau harus masuk ke dunia bayangan. Hadapi anak itu sebelum ia lahir. Jika kau menang, ia akan lenyap selamanya. Dina menatap buku itu, ngeri. Dan jika aku kalah, maka kau akan melahirkan sesuatu yang bahkan iblis pun takut kepadanya. Tanda-tanda kelahiran. Malam itu hujan deras. Dina duduk di lantai, menatap api di mangkuk perunggu. Masuk ke dunia bayangan. Bagaimana caranya? Pikirnya. Tiba-tiba, perutnya mencengkeram rasa sakit luar biasa. Dina menjerit. Rio panik. Dina, ada apa? Kulit perut Dina bergelombang, sesuatu bergerak di dalamnya. Jangan takut, Ibu. Aku akan segera lahir. Dina membelalak. Suara itu berasal dari dalam dirinya. Pria tua itu meraih perut Dina, merapal mantra. Semua menjadi gelap. Dina merasa tubuhnya tertarik ke pusaran kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi di rumah pria tua itu. Ia berdiri di tempat kosong, tanpa dinding, tanpa langit. Bayangan bergerak di sekelilingnya. Dina berbalik di hadapannya berdiri sosok itu. Tinggi, kurus, mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum. Kau akhirnya datang, Ibu. Dina menahan napas. Jika ia kalah, anak iblis itu akan lahir. Dan dunia akan binasa. Dina terdiam. Tubuhnya terhanyut dalam dunia yang tidak ia kenali. Ruang kosong yang hanya dipenuhi bayangan-bayangan hitam bergerak dengan cepat. Seakan mengepungnya. Makhluk yang berdiri di hadapannya semakin mendekat. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan. Kau takut? Suara itu bergema di dalam kepala Dina. Suaranya begitu dalam dan penuh desakan. Seakan memaksa Dina untuk mengakui ketakutannya. Dina menahan napas, mencoba menguatkan diri. Ia tahu bahwa apa yang ada di depannya bukan sekadar ilusi, ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Aku tidak takut padamu, jawabnya, meskipun suaranya bergetar. Makhluk itu tersenyum lebar. Kau akan menyesalinya. Aku bukan hanya anakmu, aku adalah segala yang kau takutkan. Dina merasa perutnya berdenyut hebat. Seakan makhluk itu semakin dekat untuk keluar. Ia merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sesuatu yang akan membawa kehancuran. Dina mengingat kata-kata pria tua itu, jika ia gagal, dunia akan hancur. Namun, ada satu hal yang ia ingat dari kata-kata pria tua itu, masuk ke dunia bayangan. Hadapi anak itu. Kau harus menghadapinya, Dina. Suara pria tua itu terngiang kembali dalam pikirannya. Bunuh ilusi yang ia ciptakan. Hanya dengan begitu kau bisa menghentikan kelahirannya. Dina menatap makhluk itu, menajamkan hatinya. Aku tidak akan membiarkanmu lahir. Makhluk itu tertawa, suaranya keras dan mengerikan. Kau tidak punya pilihan. Aku sudah ada dalam dirimu, dan aku akan keluar. Tak ada yang bisa menghentikanku. Namun, Dina merasakan sesuatu yang berbeda. Seiring dengan keteguhan hatinya, cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu berasal dari dalam dirinya. Seolah-olah tubuhnya menyimpan kekuatan yang tak ia sadari sebelumnya. Ia menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dunia hancur karena kelahiranmu. Dengan suara yang lebih tegas, Dina melangkah maju, mengulurkan tangannya ke arah makhluk itu. Seketika, bayangan di sekitarnya mulai menghilang, dan dunia bayangan itu mulai retak. Kegelapan yang mengelilinginya mulai pudar, tergantikan dengan cahaya yang semakin terang. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya tampak terbelah. Kau tidak bisa menghentikanku. Namun Dina tidak mundur. Dengan kekuatan yang ia rasakan semakin besar, ia merasakan sesuatu yang tak terungkapkan, suatu kekuatan yang mengarah pada kemenangan. Cahaya itu semakin terang, dan akhirnya makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya, meninggalkan Dina dalam keheningan yang menyelimuti dunia bayangan itu. Dina terjatuh. Napasnya terengah-engah. Ia merasa lemah, namun ada rasa lega yang menyelimutinya. Ia telah melawan dan menang. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Atau akan ada sesuatu yang lebih gelap lagi menunggu di luar sana? Dina terbangun dengan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia membuka mata perlahan, menemukan dirinya kembali di ruang pria tua itu. Hujan masih turun deras, suara air yang menetes di atap terdengar samar. Seolah waktu terhenti selama ia terperangkap dalam dunia bayangan. Rio berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. Dina, akhirnya kau bangun. Aku hampir kehilanganmu.
Dina mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa lemah. Ada sesuatu yang aneh. Dunia ini terasa berbeda. Aku berhasil kan? Suaranya bergetar, menatap Rio dengan harap. Aku sudah menghentikannya. Rio mengangguk, meskipun tatapannya menunjukkan keraguan. Ya, kau berhasil. Aku ingin percaya itu. Namun, ada yang tidak beres. Pria tua itu berdiri di sudut ruangan, tampak gelisah. Dina merasakannya, ketegangan yang semakin kuat. Ada yang salah, bukan? Tanya Dina, khawatir. Pria tua itu menghela napas, suaranya serak. Kau hanya menghancurkan bayangannya. Dina, itu bukan keseluruhan dari kekuatan yang ada di dalam dirimu. Iblis itu masih hidup, lebih dalam dari yang kau kira. Dina terdiam, ketakutannya kembali muncul. Maksudmu, ini belum selesai. Pria tua itu menggelengkan kepala. Belum, apa yang terjadi di dunia bayangan hanya sebagian kecil. Ia masih ada di tubuhmu. Tiba-tiba, Dina merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Sesuatu bergerak di dalam sana, dan itu terasa semakin kuat. Ia menjerit, tubuhnya jatuh ke lantai. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dina berteriak, berusaha menahan rasa sakit itu. Rio berlari mendekat, namun pria tua itu menghentikannya dengan cepat. Jangan, jika kau terlalu dekat, itu akan mempercepat kelahirannya. Dina merasakan tubuhnya semakin lemah. Sesuatu yang mengerikan menuntut untuk keluar. Di dalam kepalanya, suara itu kembali. Aku masih di sini, Ibu. Aku akan keluar. Apa yang harus aku lakukan? Dina bertanya dengan suara penuh ketakutan. Pria tua itu menatapnya dengan serius. Hancurkan jiwamu. Dina, itu satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk itu. Dina menatapnya dengan bingung dan takut. Aku harus melakukannya, bukan? Pria tua itu mengangguk pelan. Kau tidak punya pilihan. Cahaya biru yang kuat menyelubungi tubuh Dina, menariknya menuju kegelapan. Cahaya biru itu semakin kuat, melingkupi tubuh Dina dengan kekuatan yang memaksa dirinya untuk menutup mata. Rasa sakit yang menelusup ke seluruh tubuhnya semakin membakar. Seolah setiap sel tubuhnya berteriak menahan beban yang sangat berat. Dina merasa seperti terperangkap dalam pusaran waktu yang tak bisa ia hindari. Di tengah kegelapan itu, suara pria tua itu terdengar kembali, serak dan dalam. Hancurkan jiwamu. Dina, itu satu-satunya cara untuk menghentikan kelahirannya. Dina menggigit bibirnya, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua yang ia cintai, semua yang ia perjuangkan, semuanya ada di ujung tanduk. Namun, apa yang harus ia lakukan? Menghancurkan dirinya sendiri itu adalah pengorbanan terbesar yang bisa dibayangkan. Ia tak tahu apakah ia siap. Namun, suara di dalam kepalanya kembali terdengar, semakin menguasai pikirannya. Aku akan keluar, Ibu. Dunia ini akan menjadi milikku, dan kau tak bisa menghentikanku. Dina terhuyung, tubuhnya semakin lemah. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia genggam keputusan. Ia harus memilih. Meskipun pilihan itu terasa sangat pahit, tidak ada jalan lain. Ia harus berkorban, menghancurkan bagian dari dirinya yang berhubungan dengan makhluk itu. Dengan tangan yang gemetar, Dina menempatkan tangannya di dada, di tempat di mana ikatan itu mengakar. Ia merasakan sesuatu yang gelap dan kuat, berputar di dalam dirinya, seolah-olah sesuatu yang lain juga berusaha merasuk lebih dalam. Ini satu-satunya cara, kata Dina dengan suara yang hampir tak terdengar, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Cahaya biru itu semakin terang, semakin kuat, hingga akhirnya membutakan mata Dina. Tubuhnya bergetar hebat, jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya, meninggalkan segala yang ia ketahui, segala yang ia cintai. Di luar, Rio hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya penuh ketakutan dan rasa kehilangan. Ia tahu, jika Dina berhasil melakukannya, ia akan kehilangan sebagian besar dari dirinya sendiri. Namun, jika ia gagal, dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dina menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, merasakan seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya itu. Pengorbanannya adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan segala kengerian yang telah menguasai dirinya.